Halo Bang Dion. Sehat Bang? Halo Kevin. Sehat. Mantap sehat. Bang Prangin sehat Bang? Ya. Jadi kawan-kawan semua, kita lagi di Desa Dokan, merek Karo ya Bang ya. Iya. Nah jadi di sini aku ingin berbincang nih, ngomong-ngomong cerita-cerita dengan pemuda Desa Dokan yang sudah tidak asing lagi nih di kalayak pemuda di Sumatera Utara. Ada Bang Dion, ya kan? Bang Dion. Dan ini aku didampingi juga oleh pemuda yang punya intern di sektor pertanian, ya kan Bang Prangin. Ya, nah jadi kita Bang Dion, pertama ke Bang Dion dulu ya. Bang, tadi aku lihat pertama masuk di Desa Dokan ini Bang, aku lihat langsung banyak rumah adat itu Bang. Nah, sebelum ke rumah adat ini Bang, aku pengen tahu dulu Bang, atau teman-temannya juga pengen tahu sejarah singkatnya lah Bang, yang diketahui pemuda tentang Desa Dokan ini. Oke, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah Desa Budaya Dokan, Desa budaya ya, teman-teman ya, Desa budaya. Sebenarnya kalau di kalangan anak muda, Karang Taruna itu masih minim sekali pengetahuan tentang sejarah bagaimana desa ini pernah ada. Sebenarnya masih minim. Soalnya dibilang kesalahan sih nggak cocok juga ya kan. Betul. Cuman kelalaian. Kurang konsen lah gitu ya. Oke. Terhadap bagaimana sejarahnya. Jadi seperti yang pernah kita bicarakan, di sini masih ada 5 rumah adat Karo. Di Desa Dokan masih ada 5. Itu udah jelas sebagai perwakilan desa budaya Kabupaten Karo. Karena di Tanah Karo masih ada beberapa desa yang memiliki peninggalan sejarah, yang dimaksud adalah rumah adat Karo. Oke. Rumah adat Karo kan. Seperti di Desa Lingga, mereka masih ada beberapa, tapi yang banyak itu di sini ada 5. Di Desa Dokan yang tertinggal ya, yang tertinggal tinggal 5 gitu. Oke. Ada 5. Itu mau nggak mau kita harus percaya perjuangan nenek moyang pendahulu itu luar biasa mempertahankannya. Betul. Jadi generasi muda sekarang bukannya nggak mau tahu, tapi karena nggak ada income, nggak ada income, nggak ada uang masuk dari situ, pemilik rumah juga nggak ada uang masuk. Maksudnya kita berwisata ke desa wisata budaya, tapi masyarakat setempatnya nggak merasakan. Oh, berarti udah berbicara feedback nih di sini. Iya, oke. Jadi hal itu yang memicu keinginan tahuan pun kurang. Oh, berarti tidak ada ketertarikan karena memang tidak ada keuntungan itu tadi ya. Mau nggak mau kan sekarang nggak usah bohong kita. Betul. Kita perlu uang. Uang masuk nih ceritanya. Urusan perut. Iya. Kalau kita mengurusin sejarah, otomatis perut ini harus terisi juga kan. Betul. Kalau kita urusan sejarah doang nggak ada uang masuknya, mending ke ladang lah. Nah, betul. Jadi kalau cerita tentang sejarahnya, rumah adat ini ada 5, itu masing-masing ada namanya. Yang kedua, satu namanya Rumah Belin. Ya. Yang kedua Rumah Sendi. Yang ketiga Rumah Tengah. Yang keempat Rumah Baru. Yang satu lagi dia 4 jabu. Yang lainnya ada 8 jabu kan? Iya. Yang satu dia 4 jabu. Namanya Rumah Karo-Karo. Kalau sekarang udah sering disebut Rumah Ketek namanya. Rumah Ketek. Iya Bang. Jadi tadi sekilas teman-teman, nanti aku tayangin di sini di layar kita. Bang, itu kan pintunya kecil tuh Bang. Iya. Nah, dan di situ ada kayak panggung gitu kan rumahnya. Ture namanya itu. Ture. Ya. Jadi aku, teman-teman ini ingin tahu Bang, kenapa kok itu artistiknya ya, apa bahasanya ya, kayak kok model rumahnya seperti itu gitu. Oh iya. Nah, pasti kan ada sejarahnya kan, pasti ada tujuannya dibuat seperti itu toh. Ya. Betul. Jadi untuk fakta kebenarannya aku nggak berani jamin sebenarnya ya. Cuman kan kita berbicara tentang apa yang diceritakan oleh orang yang dulu. Leluhur tadi tuh. Oke. Orang yang udah duluan. Jadi ada yang pernah bilang orang tua, bentuk rumah adat ini seperti ini istilahnya persembunyian.
kalau dipandang dari atas itu semacam gerombolan kerbau. Soalnya kan kita di ujung rumah adat itu di atap lancip tanduk kerbau. Tanduk kerbau. Dia pakai tanduk kerbau. Iya. Jadi kalau seolah-olah ada musuh yang datang dari atas, mereka nggak ngeh. Di situ ada desa. Yang mereka lihat itu gerombolan kerbau yang lagi makan. Oh, itu sejarahnya. Oke. Jadi kenapa ada tanduk kerbaunya? Kalau dulu diyakini sebagai tolak bala. Tolak bala. Oh iya. Ada cerita mitos, ada mistis. Cuman kita nggak boleh nggak peduli terhadap itu. Itu kan udah ada duluan daripada kita. Pintunya. Ya, pintu tadi. Kenapa pintunya kok kecil gitu? Jadi di budaya Karo kalau nggak salah itu istilahnya Mahamat. Oke. Jadi Mahamat itu cakupannya luas. Orang itu harus sopan santun. Nggak hanya tutur kata, tapi gerak-gerik tubuh. Jadi seolah-olah mau masuk ke rumah kita harus nunduk dulu nih. Sopan dengan yang punya rumah gitu ya? Iya, nunduk dulu. Oke. Nunduk dulu baru masuk ke dalam rumah. Nah, itu teman-teman. Jadi memang semua itu ada tujuannya. Ya tadi salah satunya pintu itu bukan tidak sengaja dibuat itu, bukan tidak bertujuan. Ya notabene ketika kita tamu untuk datang ke rumah itu ya harus sopan santun, harus tunduk gitu ya Bang. Nah itu sejarahnya. Nah Bang, kita nih tahu nih pemuda ini kan sekarang terkontaminasi dengan digitalisasi nih. Ya. Ada handphone, ada game online segala jenis. Dan aku rasa menurut riset juga itu menjadi salah satu faktor untuk menurunnya kepedulian pemuda terhadap kebudayaan. Ya betul. Nah, Bang, kira-kira nih Bang, sebelum nyampe ke situ aku mau nanya, apa yang sudah dilakukan pemuda di Desa Dokan ini untuk meningkatkan eksistensi dari si Desa Dokan ini tadi gitu kan? Ya. Atau pernah ada event atau pernah ada pengenalan bagaimana gitu Bang? Ya, kita berbicara tentang budayanya kan, ya, apa betul. Eksistensi anak mudanya, betul. Budaya yang ada di desa ini. Ya. Jadi sebenarnya anak muda di sini kreatif. Ya, udah kreatif memang. Iya, memang kreatif. Tapi sekarang kan kalau kita hanya sekedar jalan di tempat, aku sebut itu jalan di tempat. Maka jalan di tempat kita sempat. Karang Taruna sini sempat buat program perubahan apa ya namanya sistem. Contohnya di pesta tahunan, kerja tahun namanya. Kerja tahun. Iya. Kalau dulunya kerja tahun di sini itu upacaranya sakral, tapi nggak berbau mitos ya, tapi dia bersifat sakral. Tapi lambat laun perkembangan zaman masuklah sekarang. Kalau dulu landak itu ada aturannya. Kalau ke zaman sekarang ini nih, landak udah pakai penceng namanya. Penceng itu apa itu? Penceng itu udah sejenis penari Karo, tapi dia nggak pakai adat. Maksudnya nggak kayak mana ya? Pokoknya sistem yang dulu dibuat itu sudah berubah sering waktu berjalan tadi nih ya. Nggak ada lagi tatanannya. Sehingga belakangan ini sebelum ada pandemi sebelum ada pandemi, Karang Taruna udah mulai berubah ke awal. Yang dulunya nggak pakai tudung, sekarang yang belakangan terakhir diadakan udah pakai tudung lah. Jadi udah sopan, pakai tudung. Yang laki-laki udah pakai sarung dan hal-hal dahulu yang pernah dilakukan udah mulai dilakukan lagi. Oh, berarti ini sudah ada kesadaran dari pemuda untuk memperbaiki ke sistem awal lagi gitu ya. Cuman kendalanya sekarang, kendalanya kurangnya perhatian dari sektor-sektor yang seharusnya memperhatikan perkembangan Karang Taruna. Salah satunya ya bagian-bagian yang memang mempunyai itu ya kepala desa tadi dan kementerian dinas-dinas dan lain itu ya ini ya. Kurangnya edukasi kalau kataku.
kurangnya edukasi. Berarti dalam artiannya itu pemuda itu tidak dibekali keilmuan-keilmuan yang untuk ke dalam itu gitu ya. Perubahan ada karena ada orang baru yang mau merubah, hanya itu. Nah, untuk kesadaran, memang kita semua sadar perlu perubahan untuk yang lebih baik. Ya, tapi kan kita butuh pengetahuan. Iya, semua dasarnya pengetahuan, benar-benar. Kalau kita nggak punya pengetahuan, gimana kita caranya berubah? Iya, betul. Kan? Minimnya di sini wadah untuk belajar tentang budaya, wadah untuk belajar organisasi, kita masih minim. Intinya kurangnya galeri tadi itulah. Oke. Tapi memang pemuda sudah mulai peka dan pemuda sudah mulai mau ikut masuk, tetapi tidak ada nih support dari stakeholder atau pemerintah terkait gitu ya Bang ya, intinya ya. Sebenarnya bukan lepas tangan ya, lepas tangan. Memang ada, cuman entah kurang menarik mungkin kan anak muda zaman sekarang. Iya sih, betul. Punya keinginan masing-masing. Iya, berarti memang. Nah itu juga untuk pemerintah, kepala desa yang ada di Dokan, dinas-dinas ini Karo Bang ya, berarti udah Kabupaten Karo ya. Nah yang seharusnya pun ini sudah menjadi salah satu gerbang menuju ke Danau Toba yang katanya akan menjadi destinasi super priority, ya kan Bang? Jadi betul. Ini juga Bang, sejalan dengan itu, otomatis kan desa Dokan ini akan tertinggal Bang. Kenapa aku bilang begitu? Pasti wisatawan akan langsung menuju ke Danau Toba toh. Iya. Nah, pertanyaannya gini, bukan hanya untuk pemuda dan untuk kepala desa dan rombongan-rombongan stakeholder yang ada di desa yang di Tanah Karo ini, yang akan diwakili nanti sama Bang Dion. Kayak mana caranya kawan-kawan atau pemuda bisa menarik wisatawan tadi untuk datang ke desa Dokan ini gitu kan? Ya khususnya desa Dokan dulu. Iya. Betul. Yang pertama sebenarnya untuk menanggapi daerah super prioritas ya. Iya. Daerah super prioritas Danau Toba. Kalau tidak salah desa Dokan pernah dilibatkan di Kaldera Toba sebagai gerbang tol. Gerbang tol menuju Kaldera Toba. Jadi mau nggak mau masyarakat di desa Dokan harus lebih sigap dong. Iya, betul. Untuk menunggu wisatawan tadi. Ledakan wisatawan. Iya. Jadi kembali ke awal. Gimana kita bisa paham tentang dunia pariwisata, tapi kita nggak pernah belajar tentang wisata. Nah iya, berarti intinya kesimpulan yang aku ambil, ya pemuda ini mau, tetapi tidak ada yang mengedukasi gitu ya Bang. Kurangnya edukasi tadi ya. Nah, oke, berarti memang itu PR bersama gitu kan. Nah, dan ini udah disampaikan oleh salah satu pemuda, Bang Dion tadi, untuk bahwasannya kami perlu edukasi itu gimana. Kami perlu soft skill itu Bang ya. Iya. Saya perlu bagaimana caranya untuk biar kami bisa mandiri agar meningkatkan eksistensi si Dokan ini tadi, desa Dokan tadi itu intinya ya Bang ya. Iya. Nah, oke. Bang Prangin. Nah, dari tadi senyum-senyum ganteng gitu kan. Udah nggak sabar mau ngomong gitu. Nah jadi Bang, kita tadi udah tahu sejarahnya Bang, tahu tentang pemudanya gitu. Nah, jadi waktu kita mau kesini nih, ini teman-teman ini pancuran tempat mandi masyarakat yang ada di Dokan ya Bang ya. Iya. Pancuran ya. Namanya Gua Lau Umang. Nah, itu ya, nanti kita mandi, kita ini kan. Cuman bukan pas lagi mandinya di video kan ya gitu. Bang, pas mau kesini tadi kita ngelewati banyak ladang-ladang itu Bang. Nah, berarti dalam artiannya memang desa Dokan ini masyarakatnya intern terhadap bertani gitu ya Bang ya. Iya Bang. Nah, Bang, menurut Abang nih Bang, peran pemuda sekarang untuk pertanian di desa Dokan ini gimana sih Bang? Peran pemuda, maksudnya? Kayak gini, pemuda itu punya inovasi baru nggak untuk pertanian di desa Dokan? Atau memang udah meneruskan dari orang-orang tua kita aja gitu? Meneruskan dari orang-orang tua aja Bang. Oh iya. Belum ada pembelajaran gitu dari pemerintahan desa gitu tentang bertani gitu, belum ada Bang. Nah berarti memang kayak Abang pribadi aja yang memang kita intrennya ke petani, tidak diajarkan untuk hilirisasi produk pertanian tadi itu Bang ya. Iya. Nah berarti sejalan dengan dibilang Bang Dion tadi, ya
pemuda bukannya tidak mau gitu ya Bang, tapi kami kurang edukasi gimana kami mau pede untuk mengeksplor gitu kan. Betul. Nah gitu, nah dan itu udah jelas tadi bilang Bang Perangin Angin, Karo ini kaya, Desa Dokan ini sangat kaya gitu kan, banyak yang sektor-sektor pertanian yang seharusnya bisa diproduksi sendiri di Dokan ini gitu. Iya Bang. Nah Bang, kira-kira apa produk makanan yang pernah dibuat di Desa Dokan ini Bang? Produk makanan. Ya, ciri khasnya Oh, cimpa Bang. Cimpa. Cimpa itu udah dipasarkan untuk yang dari Dokan ya? Sudah dipasarkan? Itu belum ada Bang. Belum ada dipasarkan dari Dokan. Oh, berarti masih dikonsumsi pribadi gitu ya Bang ya? Ya kalau ada acara mungkin. Kalau ada acara. Oh, gitu ya. Kalau untuk sejenis UMKM, masyarakat Dokan paling yang baru keluar Dokan Kopi. Dokan Kopi. Ya, Oke. Dokan Kopi. Nanti aku minta ini nih Bang, kontaknya kita taruh sini, mana tahu ada kawan-kawan yang mau mesen Dokan Kopi ya. Iya. Oke. Kita udah di alam terbuka Bang, cuman ada gangguan kebudayaan ya kan. Iya. Hujan tuh dari. Hujan di Hujan. Di Karo. sini ada seniman pembuat alat musik tradisional Karo. Itu sebenarnya bisa dibuat jadi UMKM. Betul. Dan banyak juga ibu-ibu yang di sini hobi masak sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk buat produk makanan untuk dipasarkan, banyak yang paham, banyak yang bisa berkreasi, tapi ini tapinya sekarang pemasarannya Pin. Pemasaran. Oh, tidak ada yang menampung gitu ya. Iya. Dalam artian. Oke. Tidak ada yang menampung. Iya, berarti itu juga menjadi satu kendala bahwasannya ini udah kami buat produk ini mau kami taruh mana gitulah intinya ya. Iya. Oke, berarti nanti kan ini kan udah mau rest area nih Bang. Nah, gerbang mau menuju kaldera nih. Iya. Mungkin nanti ada dia satu space rest area yang akan disediakan untuk masyarakat di Dokan ini Bang, mungkin ya kan. Dan harapan masyarakat Dokan memang seperti itu seharusnya gitu kan. Iya, harapan kita sih sebenarnya kalau kita udah masuk ke salah satu desa menuju Kaldera Toba, udah sepatasnya kan kita mempersiapkan diri Betul. untuk menerima Iya. waktu yang akan datang ini nih. Betul. Sebenarnya nggak lama lagi nih Bin. Iya. Soalnya udah terlihat kan sekarang investor aja udah mulai mendekat nih di kawasan Dokan. Betul. Apalagi ditambah Kecamatan Merek yang Desa Dokan yang lokasinya di Kecamatan Merek udah ditetapkan sebagai kawasan industri di Kabupaten Karo. Nah, Tuh. berarti Merek sekarang udah ini kan jadi kawasan industri ya Bang? Iya, jadi informasi yang udah beredar ya, Kecamatan Merek ini satu-satunya lahan industri nantinya untuk Kabupaten Karo. Oh iya, oke. Mungkin nanti kita tinggal nunggu informasi lebih lanjut tentang itu gitu ya. Iya. Bang, ya? Dan masih tetap aja nggak bakalan lama lagi. Iya benar Bang. Nah, aku jadi tertarik Bang ketika Abang bilang kalau Merek ini akan menjadi kawasan industri. Iya. Nah, sederhana aja Bang, menurut Abang, opini Bang Dion, seandainya itu terrealisasikan, kira-kira desa budaya yang ada di Merek terkhususnya Dokan ini gimana pandangan Abang gitu nah? Sebenarnya ada negatifnya, ada positifnya ya. Betul. Kalau dari segi positifnya nih, kita positif aja dulu. Negatif banyak kali. Betul. Jadi kita positifnya aja. Jadi kalaupun seandainya daerah industri jadi nih di kawasan Merek, seputaran Kecamatan Merek, jadi otomatis positifnya
usaha-usaha kecil menengah ke bawah akan tertolong sebenarnya. Kalau kita masih mengikuti protokol perkembangan zamannya. Jadi kita ngikutin, kita ngikutin nih. Contohnya kan sekarang, contohnya udah jadi nih daerah industri. Otomatis orang-orang yang datang ke sini itu udah pasti orang yang bekerja kan. Apa nih yang dibutuhkan orang pekerja? Kita nggak mungkin jual cimpa kan untuk orang-orang yang kerja. Betul. Paling kita nyediain laundry, nyediain ini. Tapi kalau kita masyarakat seputaran Kecamatan Merek tidak siap tanggap, sepertinya kita bakal jadi penonton juga, Pin. Iya, betul. Jelas kan yang di daerah-daerah Jawa sana udah jelas kan. Betul. Penduduk aslinya udah ke pinggir semua nih, pinggir banyak yang jadi pemulung. Iya, oke, ngerti. Nah, itu Bang. Jadi memang sudah satu tantangan baru nih untuk masyarakat di Merek gitu ya, terkhususnya Dokan. Iya. Nah Bang, lebih spesifik Bang, maksudku kira-kira karena ada kawasan industri itu budaya ini makin baik atau makin buruk Bang? Nah, tergantung kitanya. Kalau menurut aku pribadi ya, tapi bisa disurvei keseluruhan nantinya. Tapi kalau menurut aku pribadi ada dan tidak adanya kawasan industri, Desa Dokan ini udah dicap label sebagai desa wisata budaya. Ditambah lagi dengan munculnya glamping camp Juma Bakal, Taman Bunga Gugung Tondang. Oke. Udah banyak. Jadi tergantung kitanya. Kalau kitanya terbawa arus global dan tidak peduli dengan budaya kita, yang rugi kita, nggak ada yang lain, cuma kita. Betul. Dan kalau kita pun mau belajar dari sekarang, itu nggak terlambat kalau menurut aku. Ya. Nggak terlambat. Betul. Baru memang tinggal kesadaran dari pemudanya aja gitu ya Bang ya, sebagai penerusnya ya. Nah, Bang Dion, tadi kita udah ada cerita-cerita gitu Bang. Nah, jadi teman-teman, ini sekedar informasi. Di Dokan ini, di desa Dokan ini, desa budaya ini banyak sekali yang tersembunyi gitu. Ada beberapa yang mungkin akan kita angkat menurut dari penjelasan Bang Dion yang diceritakan oleh yang terdahulunya. Bahwasannya yang paling keren nih Bang, aku dari tadi cerita nih, bahwasannya desa Dokan ini dulu sangat dekat dengan PKI Bang. Jadi ini saya beranikan diri nih teman-teman untuk menanyakan hal ini supaya apa surprise yang diberikan teman-teman atau Bang Dion yang ada di Dokan ini bukan hanya saya yang mendapatkan gitu nah. Jadi teman-teman juga mendapatkan tentang gimana sih kedekatan antara masyarakat desa Dokan dengan si PKI tadi itu gitu nah. Dan bagaimana cara hilangnya PKI di desa Dokan ini. Nah, Bang Dion. Nah, karena ini agak ekstrim aku bilang waktu dan tempat dipersilahkan Bang Dion. Jadi sebenarnya kedekatan nggak cocok sih kata-katanya. Jadi kan sekarang kita tahu yang berlabel PKI itu tidak baik. Untuk saat ini? Iya. Oke. Iya. Jadi kalau kita bilang desa Dokan dekat dengan PKI, saya juga nggak setuju sih sebenarnya. Oke. Cuman pada kenyataannya dari cerita orang tua dan orang tua juga, ya kan orang tua yang cerita pendahulu. Iya, yang udah tua pada masanya, mereka bilang kami sebenarnya nggak tahu. Kami nggak tahu, tapi kami dikasih lah cangkul, kami dikasih lah ini. Padahal betul. Kami hanya petani. Iya. Lantas dari situ karena udah dicap sebagai PKI, kalau nggak salah ya cerita, kalau salah bisa direvisi. Bisa nanti teman-teman diisi kolom komentar gini ya. Ya salah bisa direvisi, maksudnya gini, dulu sebelum masa pemimpinan Ibu Megawati kalau nggak salah, masyarakat di desa Dokan ini belum ada yang jadi PNS. Ada tapi minim sekali jika dibandingkan dengan desa-desa tetangga. Oke. Minim sekali. Bayangkan aja dari 400 kepala keluarga
yang bisa jadi PNS paling 3 atau 4. Sebabnya? Karena gue di label sebagai PKI. Soalnya kan sejarah bercerita kalau yang berkaitan dengan PKI akan dimiskinkan. Istilahnya dimiskinkan itu untuk mendapatkan pendidikan juga nggak ada gunanya. Oke. Jadi udah pasrah dengan masa depan gitu Bang ya? Iya sempat, cuman kan pasti ada perkembangan. Kita kan waktu yang menjawab kebenaran, benar nggak sih ini orang Dokan ini anggota PKI? Iya. Anggota PKI enggak. Cuman kedekatan yang tadi yang aku tangkap itu rupanya hanya sebatas mereka ini diperhatikan gitu ya Bang, dengan diberikan cangkul, dengan diberikan alat-alat untuk mereka mencari uang itu berarti Bang ya. Iya. Oke. Jadi gitu teman-teman. Memang kita juga tidak tahu apa-apa yang terjadi tentang dogma-dogma yang tersampaikan kita di masyarakat tentang PKI. Nah, dan memang itulah sejarah gitu Bang. Itulah yang memang cerita dari pendahulu kita ya Bang. Gak bisa juga kita permasalahkan, gak bisa kita salahkan, gak bisa kita benarkan. Intinya saat ini semua desa, semua masyarakat ada desa Dokan ini ya jelas adalah NKRI gitu ya. NKRI. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Nah, oke, Bang. Ada nggak Bang kira-kira satu surprise lagi gitu nah, yang bisa dibagikan dengan teman-teman tentang indahnya budaya yang ada di Dokan ini Bang gitu? Ya bisa. Jadi kita nggak seolah-olah kita berbicara tentang sejarah ya. Betul. Ini sedikit cerita tentang desa Dokan. Ya. Jadi di desa Dokan ini Pin ada istilahnya apa ya namanya? Kalau dibilang penjaga kampung, penjaga desa. Jadi setiap kalau nggak salah ada di belakang sini, ada di ujung sana. Kalau ada musuh pada ceritanya, kalau ya, kalau ada musuh dia akan teriak musuh. Jadi masyarakat desa itu kan udah siap-siap nih. Ya. Kayak alarm gitu ya. Oke. Cuman kebenaran dan faktanya nggak ada dituliskan di buku. Itulah kekurangan desa budaya. Iya. Berarti hanya menerima cerita yang dipercayakan gitu. Iya. Oke. Dan nggak ada yang berani membantah, Vin. Ya, pasti benar. Iya, nggak ada yang berani membantah. Itu benar ceritanya. Udah turun temurun. Jadi nggak mungkin kan kita yang sekarang membantah hal dahulu sementara kita nggak ada di situ. Ya, betul. Sementara kita nggak ada di situ. Ya. Kita cuman sekarang udah tergantung kitanya, kita percaya atau enggak itu tergantung kitanya. Betul. Yang penting kita dapat cerita dari orang tua kita bahwa dulu pernah begini. Iya. Dan itu sebenarnya yang menjadi kekayaan desa budaya ini, benar nggak Bang? Iya. Yang hampir dilupakan. Nah, ini Bang Dion, ini sebenarnya permasalahan bukan hanya ada di Dokan sih Bang. Iya. Di setiap desa, di setiap desa yang berlabelkan budaya atau desa adat kita bilang Bang. Ini pemuda-pemudanya ini sudah tergerus gitu Bang. Sudah ibaratnya malah sudah ada yang kayak ke kota-kotaan. Tiba-tiba ada kita nengok orang udah lo gue di desa-desa gitu kan. Ketika ada orang masuk, sikap ramah tamahnya dari desa itu sudah mulai hilang. Nah, Bang, kira-kira gimana sih caranya untuk mendidik lagi atau memunculkan lagi sikap ramah tamah atau memang peduli budaya itu? Jadi aku ada angkat cerita sama Bang tadi tentang rindu budaya Bang. Iya. Nah, kayak mana caranya atau opini Abang, trik Abang untuk bisa lepas rindu nih dengan budaya itu? Dalam artiannya budaya ini bisa kita ambil lagi, bisa kita konsumsi lagi, bisa muncul lagi nih di tengah-tengah desa Dokan ini atau desa yang lainnya gitu Bang. Iya, jadi gini Bin, kalau kita bilang bagaimana caranya akan sulit. Tapi kalau kita jalankan itu nggak ada sulitnya. Contohnya gini, yang harus kita mulai itu dari kita. Diri sendiri? Iya, dari kita. Oke. Kita nggak mungkin bisa ngatur orang, ngarahin orang ini itu, sementara kita enggak. Iya. Contoh hal kecilnya, tandanya kita berbudaya itu
Kalau orang Karo bilang Muhammad. Menghormati tadi itu ya. Menghormati, sopan santun. Muhammad. Jadi sekarang udah mulai terlihat di generasi 2000-an ini. Tahun 2000, kelahiran 2000-an ini udah mulai terkikis rasa hormat terhadap orang yang lebih tua dari dia. Betul. Ya. Jadi kalau orang Karo bilang dulu bengkila. Satu contoh nih bengkila, sekarang udah kill. Apa coba itu? Dari bengkila jadi kill. Kill itu kalau bahasa Inggrisnya artinya membunuh gitu. Iya. Gimana kalau kita ketemu orang luar, sapa, kita nganggap dia bengkila kita. Bengkila itu amang buru kayaknya kalau sapa. Iya. Jadi kita ketemu nih yang orang luar kill. Padahal kita niatnya bengkila ya. Iya. Kill. Jadi diartikan mereka bunuh. Jadi kabur. Iya, memang tergerusnya pun dari segi bahasa pun juga sudah tergerus gitu ya. Jadi nggak hanya dari segi sopan santun, dari bahasa itu udah banyak perubahan. Oke. Memang aspek-aspek ini sudah mulai apa ya, tergerusnya tadi itulah yang menandakan bahwasannya kurangnya ada pertahanan tentang budaya tadi ya Bang, gitu ya. Iya. Karena itulah memang teman-teman semua, bukan hanya di Desa Dokan, di setiap desa itu memang sudah mulai tergerus, dan malahan kita sudah ada beberapa orang atau oknum yang notabene-nya itu memang sudah tidak memperdulikan budaya lagi. Udahlah, ini udah zaman teknologi, zaman milenial, ngapain lagi peduli dengan itu, ada oknum itu. Jadi cepat-cepatlah oknum itu bertobat gitu kan. Nah. Nggak bisa juga kita salahkan. Kenapa nggak bisa salahkan? NKRI bebas memilih. Iya. Alasannya NKRI bebas memilih, tapi dari segi moral dan etika kita itu udah salah. Betul. Itu makanya sejarah itu udah salah. Padahal kayak dibilang Soekarno jas merah ya kan. Iya. Jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Nah itu teman-teman. Jadi terserah juga lah mau bertobat enggak. Yang penting pertahankan moral kalian itu aja intinya ya Bang. Nah oke. Bang Dion. Nah terakhir Bang. Nah apa sih harapan untuk Desa Dokan versi Bang Dion? Oh iya. Sebenarnya banyak nih harapan. Harapan untuk Desa Dokan. Sedih kalau sebenarnya berpikir tentang Desa Dokan dari cerita dan kenyataan. Pernah kejadian aku ngikutin satu seminar dari Kementerian Parekraf. Kementerian Parekraf. Jadi pembahasan dari pertemuan itu tentang desa wisata dan desa budaya. Oke. Dan kaget, aku nggak ada kenal orang di situ, nggak ada kenal. Aku nggak ada kenal orang di situ. Cuman pertama kali ketemu di situ. Tapi yang dibahas itu Desa Dokan. Aku juga bayangin tuh. Oke. Yang dibahas Desa Dokan. Padahal yang dari Dokan cuma abang. Aku, ya. Oke. Aku nggak tahu itu settingan atau apa. Yang penting pembahasannya tentang Desa Dokan. Panitia aku nggak jadi panitia. Aku hanya audiens datang ke situ sebagai peserta. Oke. Jadi aku nggak tahu topiknya apa dan mau ngapain. Cuman kan ada undangan kita datang lah. Betul. Jadi sampai di sana muncullah topik tentang Desa Dokan. Desa yang nyaman, tentram, berbudaya, bersih. Bangga dong. Betul. Giliran pulang kampung, seret sampai di Dokan. Manalah budayanya? Manalah kebersihannya? Manalah sopan santunnya? Sedih nggak? Sedih nggak jadi aku? Sedih kan? Sama semua orang-orang di Desa Dokan juga merasakan hal yang sama. Tapi gini. Dengan perkembangan zaman dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, kita udah bukan melupakan, tapi kita udah kehabisan waktu untuk mengurusin hal-hal seperti itu. Kita harus lebih fokus untuk kebutuhan pribadi. Contohnya untuk makan nanti gimana nih? Lebih fokus ke situ daripada
gimana nih kampung aku kok kotor kali. Memang ada di pikiran ada, tapi untuk melaksanakannya kita nggak ada waktunya lagi. Iya. Karena tidak menemukan satu feedback dalam bentuk finansial dari situ gitu, Iya. Bang, artiannya. Seperti tadi pas hujan-hujan kita ketemu sama salah satu bapak-bapak dari desa. Iya. Nanti kami kasih videonya tuh. Bilang, Pak, bagi aku sangat kali Pak karya kami katakan kembang benar asal daerah Sadar. Ya, izinnya. Tapi 2 biji kali kan sih, Mbak. Bisa. 2 kali. Terama. Aja malah uang. Bapak itu sekitaran umur 50 ke 60 gitu. Kalau nggak salah. Jadi akan lebih banyak pengetahuan dari dia, dari cerita yang dia bilang. Paham kan? Dia bilang lah, desa kita ini lucu sebenarnya. Lucu. Tapi bukan lucu bukan ngelawak-lawak ya. Betul. Tapi memang lucu, tapi bukan lawak. Iya, lucu, ngerti. bukan lawak. Paham kan? Lucu Ngerti. bukan lawak. Iya. Ya. Jadi lucu tapi nggak boleh Kayak diketahui. unik deh gitu ya. Iya. Unik, oke. Di sini banyak hal-hal dahulu, kegiatan-kegiatan kebiasaan orang dahulu sebenarnya sekarang pun masih dilakukan. Contohnya? Sekarang pun masih dilakukan. Contohnya di salah satu rumah adat yang ada di Desa Dokan, nama rumahnya Rumah Belin. Rumah Belin. Kalau ceritanya rumah itulah rumah paling tinggi, rumah adat paling tinggi yang ada di Desa Dokan. Sehingga di dalam rumah itu ada namanya Sira Sendawa yang diletakkan di atas rumah adat itu. Oh, itu Sira Sendawa itu garam tadi tuh? Iya, garam. Oke. Garam. Jadi dulu itu ada acara sejenis acara ritual apabila kita menurunkan garam yang ada di atas itu, kita harus membuat suatu pesta. Kalau ceritanya 7 hari 7 malam. Pesta 7 hari 7 ritualnya malam. ya. Ya, dan di lokasi desa itu banyak makanan. Siapapun yang datang bisa ngambil nih makan. Jadi pesta rakyat gitu Pesta ya? rakyat. Oke. Sampai sekarang masih ada, Pin. Kalau nggak salah di Dokan Art Festival 2 atau 3 itu dilaksanakan. Tapi itu tidak ada kepastian waktu gitu ya, Bang? Tidak ada. Berarti itu Tergantung kemampuan masyarakatnya. Oke. Entah dulu itu ada kurun waktunya untuk diturunkan, aku belum tahu pastinya, tapi dari kejadian dan kenyataan yang udah berlangsung itu ada kisar 50 tahun yang lalu katanya diturunkan, dan baru beberapa tahun yang lalu diulang lagi. Yang penurunan garam tadi ini? Iya. Oke, wow. Tapi yang baru-baru ini bukan yang paling atas ya, itu yang di bawah, sehingga upacara sejenis ritual yang dilakukan atau pesta rakyat dilakukan nggak seperti yang dulunya yang 7 hari 7 malam. Iya. Oke. Nah, itu teman-teman selalu ada surprise kalau udah berbicara tentang budaya Dokan ini. Oke, padahal tadi kita nanya harapan ini, tapi itu harapan itu udah seperti ngalir aja gitu, yang terjawab satu-satu gitu ya. Nah, Bang, kembali lagi aku tanya ini nih, Bang, untuk kedua kalinya. Apa sih harapan Bang Dion nih yang belum tercapai hari ini dan mungkin besok, lusa atau kedepannya bisa sama-sama Bang Dion, aku dan teman-teman yang ada di Indonesia ini bisa bantu sumbangsi untuk pemikiran tentang majunya Desa Dokan nih, Bang? Harapanku cuma satu sebenarnya, Bin. Agar masyarakat Dokan merasakan bahwa Dokan itu membantu untuk dia. Nama Dokan, nama Dokan itu udah membantu dengan dia. Membantu artinya agar sadar. Oke. Agar sadar bahwa nama Dokan itu aja udah membantu. Contohnya gini, Bin. Aku kalau keluar nggak kenal siapa-siapa di suatu pertemuan, tapi kalau aku sebutkan nama desaku Dokan, aku jadi spesial. Oke. Kalau aku nggak sadar nama Dokan itu, sombong aku. Oke. Sebenarnya yang bikin aku kesana, kesana dan kesana lagi, Dokan. Oke. Iya. Berarti harapannya adalah
gimana masyarakat terkhusus muda sadar bahwasanya dokan itu memberikan impact nyata terhadap dirinya Iya. gitu ya. Memang kalau kita berpikir tentang materi, nggak mungkin desa ini memberikan setiap hari, nih Dion 100.000, nih besoknya lagi nggak mungkin Betul, kan. betul, Ya kan? betul, ya. Cuman pengalaman tetap aja dilancarkan. Ya, ya, Dilancarkan. ya. Segala urusan pasti dilancarkan. Betul. Nah, itu untuk teman-teman atau kawan-kawan, abang-abang yang ada di dokan, itu pesannya Bang Dion. Sadarlah atau kita harus mupuk kembali tuh rasa cinta terhadap desa dokan kita gitu ya, Bang. Iya, betul. Karena kelak nanti akan menjadi apa ya? Oleh-oleh atau yang akan kita berikan kepada anak cucu kita gitu ya, Bang. Iya. Wah, gitu dia. Betul. Oke, Bang Dion. Penutup, Bang. Harapan dan masukan untuk pemerintah yang pastinya akan berimpact kepada desa dokan gitu nah, terkhususnya masyarakatnya dan budayanya. Ya harapan sih sebenarnya nggak terlalu banyak kali lah kalau sama pemerintah ya kan. Karena soalnya gini Pin, kalau kita pun punya harapan kepada pemerintah, kalau kitanya tidak siap, pemerintah juga nggak bakalan bisa nyalurkan apa yang mereka bisa bantu. Oke. Kalau masyarakatnya nggak siap, ya kan. Iya, Jadi harapanku sebenarnya pemerintah agar lebih peduli terhadap edukasinya. Oke, iya. Setiap pergerakan yang akan mereka buat, agar ada pemahaman lebih dahulu kepada masyarakat. Oke. Jadi enggak, walaupun ada program, masyarakat nggak kaget nih dengan programnya. Contohnya ada program baru dan baru, tapi harus disosialisasikan dulu nih kepada masyarakat secara mendetail. Oke. Nggak boleh setengah-setengah, harus keseluruhan. Dan gini, lebih peduli terhadap generasi mudanya, itu aja. Oke, berarti untuk pemerintah lebih peduli terhadap generasi mudanya, jangan hanya memberikan program-program aja nih, dan juga teman-teman atau kawan-kawan yang bergerak di bidang kebudayaan dan wisata, jangan hanya datang ke dokan hanya memberikan program, tapi berikan mereka pelatihan soft skill itu tadi, Bang ya. Soft skill tadi, pembelajaran tadi, edukasi tadi, agar apa desa dokan ini atau masyarakat dokan ini bisa mandiri gitu ya, Bang ya. Iya. Bisa mengangkat marwah desa dokan ini melalui pemuda-pemudanya, gitu lah kurang lebih ya, Bang. Ya, nambah lagi sedikit. Siap. Nambah dikit lagi dah, ya kan? Jadi gini Pin, soalnya pemerintah nggak kurang dukungan. Kita nggak kurang dukungan dari pemerintah soalnya. Desa dokan nggak kurang dukungan dari pemerintah. Iya. Pemerintah sangat mendukung segala aktivitas yang ada di desa dokan. Oke. Nah, masalahnya masyarakatnya ini, kitanya yang belum siap menerima apa yang diberikan pemerintah. Oke. Ya karena tadi kurangnya edukasi tadi itu. Dan betul. ditambah lagi banyak komunitas yang datang ke desa dokan, banyak orang yang datang ke desa dokan, mereka itu banyak ngasih ilmu sebenarnya, tapi tidak nyata ilmunya. Tidak nyata maksudnya gimana, Bang? Maksudnya gini, sebenarnya rancu bahasanya. Ilmu yang nggak nyata, gini. Kita diajak melaksanakan satu job, satu kegiatan, sebenarnya itu pengetahuan. Kalau kita belajarnya sungguh-sungguh. Oke. Cuman gimana kita belajar kalau kita hanya sekedar sebagai penonton. Oke. Tidak ikut terlibat lebih tepatnya. Oke. Makanya belakangan ini ada satu komunitas lumayan keren. Jadi mereka nggak hanya sekedar buat program ke desa ini, tapi mereka mengajar. Meskipun belum 100%, masih belum membuahkan hasil yang sangat bagus, tapi aku yakin mereka bertujuan baik ke sini untuk mengajar dan memberikan pengalaman baru kepada masyarakat dokan agar nggak sebagai penonton terus nih, kan kasihan. Apa komunitasnya, Bang? Komunitas Rumah Karya Indonesia tuh. Rumah Karya Indonesia, RKI. Ini abang-abang kita gitu. Abang-abangan kita. Dan kita ketemunya di kegiatan di acara RKI ya, Bang ya? Iya, betul. Oh, Bang yang aku kenal itu Bang Siperjalang, Bang Tumpak. Tumpak ya. Oke. Wow. Ini berkat abang aku bisa main kedokan gitu. Yes. Oke. Abang juga nih ketemu sama Kevin. Ya, abang juga jangan sombong-sombong abang-abang. Oke. Ya gitu teman-teman. Jadi sebenarnya banyak orang-orang yang akan memberikan satu
dampak yang baik ketika memang orang itu sadar itu sebuah dampak yang baik gitu intinya ya Bang ya. Oke. Jadi Bang Dion, thank you Bang atas waktunya. Atas jamuannya selama saya dan teman-teman di Dokan ini tidak kekurangan satu apapun. Selimut kita dikasih, apapun kita dikasih, nafas kita masih dikasih oleh Tuhan Bang, bukan sama Bang gitu. Ya. Tapi teman-teman yang kalau mau sharing dengan Bang Dion, nanti aku kasih di sini nomornya. Boleh nggak Bang? Boleh. Boleh. Oke. Di sini dan nanti di bio aku kasih media sosialnya supaya jangan hanya aku aja nih yang ke Desa Dokan gitu kan. Bahwasannya Desa Dokan ini mempunyai ciri khas yang harus kalian ketahui gitu. Nah, ada surprise yang ketika kalian datang ke sini, ketika kalian masuk ke dalam wilayah-wilayah Dokan ini, kalian cuma bisa bilang satu kata, wow. Nah, itu yang kurasakan sekarang Bang gitu. Oke, Bang Dion, thank you. Waktu kita sharing-sharing kita mungkin bisa dikonsumsi dengan maksimal oleh teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan. Kritik dan saran nggak masalah sih. Iya. Dan itu yang penting konstruktif ya Bang. Yang penting membangun dan memberikan edukasi yang mungkin yang banyak sekali yang tidak kami ketahui bisa jadi lebih tahu gitu ya Bang. Oke, Bang John, thank you teman-teman yang nonton. Tolong di-share, di-subscribe juga dan dibagikan dengan teman-temannya. Oke, thank you. See you teman-teman. Sampai ketemu di lain waktu. Bang Dion, thank you atas jamuannya. Hidup. Dengan